Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Oke, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Dafa, Iya, Aurel, Bu. Rizky. Rizky kemana? Sakit, Bu. Oh, sakit ya. Oke, sebelum kita pelajaran, Ibu kita akan melakukan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo. Oke, Aurel, ayo pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, hari ini kita akan masuk di subtema 1, yaitu unsur-unsur cerita intrinsik. Ada yang tahu apa itu unsur intrinsik? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, Ibu akan menjelaskan. Tolong didengarkan baik-baik ya. Jadi, unsur intrinsik itu ialah unsur yang membangun suatu drama. Dapat dikatakan unsur ini ialah komponen yang terdapat dalam suatu drama, bagian-bagian yang membangun suatu drama. Sudah dipahami? Sudah, Bu. Dapat tolong diperhatikan, Nak. Jadi unsur-unsur intrinsik ini terdiri dari unsur-unsur seperti tema, alur, latar, amanat, dan tokoh. Ya. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu tema. Jadi tema itu adalah ide pokok atau gagasan besar yang melandasi sebuah cerita. Sedangkan alur itu jalannya cerita. Latar, tempat di mana cerita itu dikisahkan. Amanat, pesan-pesan kebaikan yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Yang terakhir adalah tokoh. Tokoh itu adalah pemeran pelaku utama, pemeran di dalam sebuah cerita. Bisa dipahami? Tolong diperhatikan ya, karena nanti Ibu akan memberikan tugas yang seperti ini ya. Oke. Ibu akan menjelaskan sedikit judul. Judul itu merupakan nama suatu drama, ya. Nama suatu drama atau hal apapun dalam karya seni, judul memiliki peran penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Sedangkan tema itu merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Oke. Ibu akan dapat tolong diperhatikan di sini. Ibu akan membacakan contoh unsur intrinsik cerpen, yaitu Ibu ambil cerita dari Veteran Tua. Di sini dengarkan ceritanya baik-baik ya. Seorang lelaki tua menyadarkan sepeda bututnya di parkiran balai desa. Karena baru saja datang, lelaki itu akhirnya duduk di antrian paling belakang. 1 jam sudah ia duduk mengantri di tempat itu. Beberapa saat kemudian tibalah kakek di antrian paling depan. Ia mengeluarkan sebuah map berwarna merah yang ia bungkus dengan kresek berwarna hitam dan menyerahkan kepada si petugas. Oke, di sini dari contoh cerpen di atas dapat kita tentukan unsur intrinsiknya itu jadi temanya itu perjuangan. Sudut pandang dari cerita tadi itu ialah orang ketiga. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut, tetaplah sabar dan tetap berjuang sulit apapun keadaan.
alurnya itu gabungan maju dan mundur. Latarnya itu latar sudah bisa dipahami itu latar. Latar itu kan tempat di mana cerita dikisahkan. Jadi latarnya itu tempat kantor balai desa, toko, rumah sakit. Waktu itu siang hari Jumat, suasana itu sedih. Ya, sudah bisa dipahami? Udah Bu. Oke, jadi tugasnya itu seperti ini. Ibu minta kalian mengerjakan tugas di rumah ya, Iya Bu. sebagai PR. Jadi minggu depan itu tugasnya harus dikumpul. Kalian membuat buat cerita pendek, lalu jadi tugasnya itu seperti ini. Ibu minta kalian mengerjakan tugas di rumah ya, Iya Bu. sebagai PR. Jadi minggu depan itu tugasnya harus dikumpul. Kalian membuat buat cerita pendek, lalu tentukan tema dari cerita tersebut. Tema, alur, latar, amanat, dan tokoh. Sudah dipahami? Ya Bu. Oke, jadi kalian harus menentukan semua ini dari tugas-tugas kalian ya. Oke? Ya Bu. Oke, karena waktu kita sudah hampir habis. Jadi langkah baiknya sebelum kita kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Oke, sebelum kita akhiri, Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.